Kisah pemuda miskin dan jelek yang mendapat jodoh wanita cantik. Assalamualaikum sahabat Dakwapedia. Pada segmen kali ini, Dakwapedia akan berbagi sedikit cerita yang menginspirasi untuk kita semua, yaitu sebuah kisah pada zaman para nabi, di mana kisah ini mengandung hikmah yang luar biasa, yaitu kisah salah satu sahabat nabi yang biasa dipanggil Zulaibib. Secara fisik, tak ada yang menarik dalam diri Zulaibib. Postur tubuhnya yang kecil, wajah yang buruk, serta kulit hitam legam dan berpenampilan lusuh. Bahkan Zulaibib tak mengenal siapa ayah ibunya. Ia sering luntang-lantung di Madinah dan hidup seperti gelandangan. Zulaibib adalah julukan untuknya yang berarti orang yang berjubah sangat kecil. Karena ia kurang beruntung dari segi fisik, Zulaibib termasuk di antara sahabat Nabi yang saleh. Beliau sangat dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketakwaan yang ada pada dirinya, ia selalu berada di saf terdepan dalam sholat maupun di medan jihad. Suatu kali, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyapanya. "Tidakkah engkau ingin menikah, wahai Zulaibib?" tanya Rasul. Zulaibib pun tahu diri. Siapalah gerangan manusia yang mau menikahkan putrinya dengan seorang gelandangan lagi buruk seperti dirinya? Namun tampaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sungguh-sungguh dengan ucapannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan hal yang sama 3 kali, tetapi tetap ditepis oleh Zulaibib. Pada kali ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertekad akan menikahkan Zulaibib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak hanya sekedar bertanya, tapi langsung menyapit lengan Zulaibib dan membawanya melamar seorang gadis. Tak tanggung-tanggung pula, yang dituju adalah rumah salah seorang pemimpin kaum Ansor. "Aku ingin menikahkan putri kalian," pinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada salah seorang pemimpin Ansor tersebut. Sang tuan rumah mengira Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan menjadi menantu mereka. Dengan wajah bahagia, mereka menyambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sukacita. "Bukan untukku, kupinang putri kalian untuk Zulaibib," kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu, orang tua dari wanita tersebut melakukan musyawarah. Namun, sepertinya mereka tidak menyetujuinya. Mereka enggan memiliki seorang menantu seperti Zulaibib radhiyallahu anhu yang tidak memiliki apa-apa. Demikianlah keadaan sebagian orang tua yang terkadang memilih mengutamakan dunia seseorang daripada agamanya. Percakapan itu ternyata terdengar oleh putrinya. Apakah ayah dan ibu hendak menolak permintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? "Demi Allah, kirim aku padanya. Jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang meminta, maka pasti beliau tidak akan membawa kehancuran dan kerugian bagiku," tegas si gadis yang solehah. Ia kemudian membacakan firman Allah yang artinya, "Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah dia telah sesat yang nyata." Quran Surah Al-Ahzab ayat 36. Mendengar penuturan putrinya, maka pergilah sahabat itu menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesampainya di hadapan Rasulullah, ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku menerima pinanganmu. Nikahkanlah putriku dengan Zulaibib radhiyallahu anhu." Akhirnya, menikahlah Zulaibib yang miskin, buruk rupa dan tak punya mansab tersebut dengan gadis solehah, anak seorang bangsawan. Inilah yang dipahami oleh mazhab Maliki, bahwa definisi kufu atau kesehatan antara suami istri bukanlah soal materi, kedudukan dan harta benda, melainkan kufu ketakwaan dan kesalehan keduanya. Kisah ini mengajarkan para sahabat ketika itu dan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala semua manusia sama. Yang membedakan derajat mereka hanyalah ketakwaan saja.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk-bentuk dan harta-harta kalian. Akan tetapi, Allah melihat hati-hati dan amalan-amalan kalian. Hadis riwayat Muslim. Pelajaran yang dapat kita ambil adalah, janganlah seseorang merasa malu, minder, dan rendah diri lantaran keterbatasan fisik atau perkara ekonomi. Tak ada alasan pula untuk berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala lantaran ditakdirkan dalam kondisi serba keterbatasan. Jika dari segala keterbatasan tersebut bisa melahirkan seseorang muslim yang soleh, maka dialah yang lebih mulia dari sisi Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139. Kisah Zulaibib juga memberi pelajaran bagi orang-orang beriman untuk tidak membeda-bedakan saudara mereka karena fisik atau faktor ekonomi. Dalam memilih teman, sahabat, hingga jodoh hendaklah mendepankan faktor kesalehan dibanding faktor-faktor yang lain. Wallahu a'lamu bissawab. Sekian dari Dakwahpedia, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.